Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya Adelia Rizky Januari dari program studi Pendidikan Agama Islam akan membahas mengenai komponen dalam sistem pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih komponen-komponen dalam sistem pendidikan itu. Ayo kita bahas. Nah, apa sih itu komponen? Nah, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran sangat penting dalam berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, komponen-komponen yang akan saya bahas di sini memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan tersebut. Nah, komponen-komponen itulah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses tersebut, tujuan dari sistem pendidikan tersebut. Baik, di sini komponen-komponen yang akan saya bahas. Yang pertama, komponen input pada sistem pendidikan. Lalu yang kedua, ada proses pada sistem pendidikan. Lalu yang ketiga, ada environmental pada sistem pendidikan. Lalu yang terakhir, ada output dalam sistem pendidikan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu input dalam sistem pendidikan. Nah, input pada sistem pendidikan ini dibedakan dalam 3 jenis, yaitu input masukan, bisa dibilang sebagai peserta didik, lalu input alat, ya, bisa dibilang sebagai kurikulum dan peserta didik, lalu yang terakhir ada input lingkungan. Nah, input dalam sistem pendidikan ini mempunyai input pokok juga. Yang pertama ada dasar pendidikan. Nah, pendidikan itu kan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan peserta didik, melibatkan beberapa faktor. Nah, diselenggarakan itu kan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan itu didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai itulah yang dikatakan sebagai dasar pendidikan. Lalu yang kedua ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu kan sebagai suatu tujuan itu kan sebagai suatu komponen pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan itu kan untuk menciptakan manusia yang utuh dalam beberapa aspek, baik itu aspek jasmani dan rohani dari individunya maupun yang lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu peserta didik. Nah, peserta didik itu kan sebagai subjek karena peserta didik itu kan yang ingin mengembangkan dirinya, yang akan terus-menerus mengembangkan dirinya untuk memecahkan masalah-masalah yang akan terjadi dalam kehidupannya. Baik, lalu yang kedua, komponen yang kedua ada proses pada sistem pendidikan. Nah, proses pendidikan adalah kegiatan yang mengarahkan seluruh komponen pendidikan oleh seorang pendidik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Nah, jika kita menginginkan hasil yang baik, tentunya kita harus melalui proses-prosesnya. Nah, proses ini masuklah dalam komponen-komponennya. Nah, proses pada sistem pendidikan juga itu ada komponen-komponen yang saling berkesinambungan. Nah, yang pertama ada pendidik dan non-pendidik. Nah, pendidik di sini yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. Bedanya pendidik dan pengajar itu, pengajar itu mengajar tentang bukan hanya tentang pengetahuan. Pengajar itu bukan hanya mengajar tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter. Tapi seorang pendidik, dia memikul tanggung jawab hanya untuk membimbing, untuk mengarahkan karakter yang berkualitas kepada anak didiknya. Lalu non-pendidik itu adalah masyarakat yang bekerja sama untuk berlangsungnya proses pendidikan tersebut sebagai tenaga kerja dan lain-lainnya. Lalu komponen yang saling berkesinambungan selanjutnya yaitu materi pendidikan. Nah, saat kita menjalankan pendidikan, tentunya kita harus melewati materi pendidikan. Dapat kita ketahui bahwa saat kita menjalankan
pendidikan, tentunya kita akan mendapati tentang materi pendidikan. Nah, materi-materi ini sangat penting dalam proses mengajar dan belajar di lembaga. Jadi, mengapa materi pendidikan itu saling berkesinambungan? Karena sangat paling utama dalam proses pada sistem pendidikan. Lalu yang ketiga ada prasarana dan sarana. Jadi prasarana itu yaitu alat yang secara tidak langsung mendukung kerja sama antara pendidik dan anak didik. Lalu kalau sarana itu secara langsung. Lalu selanjutnya administrasi dan anggaran. Di sini administrasi dan anggaran itu saling berkaitan karena administrasi itu sebagai proses pembayaran anak didik kepada lembaga tertentu. Kalau anggaran itu seperti anggaran khusus yang direncanakan untuk secara khusus begitu. Lalu selanjutnya komponen yang ketiga ada environmental atau lingkungan pada sistem pendidikan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sistem pendidikan, sangat mempengaruhi baik itu lingkungan yang buruk ataupun baik. Jadi karena lingkungan itu sangat mempengaruhi, pengaruh terbesar dalam sistem pendidikan juga. Nah, yang pertama ada lingkungan keluarga, lalu yang kedua ada lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, lalu yang ketiga ada lingkungan masyarakat, lalu yang keempat ada lingkungan keagamaan, yang kelima ada lingkungan sosial budaya, yang keenam ada lingkungan ekonomi, yang ketujuh ada lingkungan keamanan, dan yang terakhir lingkungan politik. Lalu yang keempat, komponen yang keempat yaitu output pada sistem pendidikan. Nah, output ini adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi. Jadi sebelum kita ke komponen yang keempat dari hasil, nah kita melalui proses tadi nih yang terjadi dalam sistem pendidikan. Nah, dari proses tersebut, outputnya atau hasil keluarannya itu terbagi menjadi dua, antara dia menjadi seorang lulusan atau tamatan atau menjadi seorang yang putus sekolah. Nah, lulusan di sini itu diharapkan lulusan yang dihasilkan dapat memberikan nilai-nilai kehidupan bukan hanya bagi dirinya tetapi juga lingkungan dan Tuhannya. Lalu putus sekolah. Jadi putus sekolah di sini disebabkan itu oleh berbagai macam hambatan-hambatan pendidikan, baik itu dari peserta didik itu sendiri, maupun itu proses pendidikan yang terjadi, ataupun lingkungan sekitar pendidikan. Maka dari itu, seperti yang tadi saya bilang, bahwa lingkungan itu juga sangat mempengaruhi sistem pendidikan tersebut. Jadi dari berbagai macam komponen itu, yang terakhir adalah hasilnya. Dari berbagai macam komponen-komponen itu kita harus melaksanakannya agar bisa menjadi hasil keluaran yang baik gitu. Jadi hasilnya itu kan ada dua nih. Yang menentukan baik atau tidaknya adalah proses-proses tadi. Apakah kita melaksanakan komponen-komponennya dengan baik atau tidak. Nah, lalu jadi kesimpulannya, semua komponen pendidikan idealnya itu harus melaksanakan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain untuk mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, komponen ini harus dilaksanakan wajib bagi peserta didik karena untuk mengarah kepada tujuan pendidikan. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.